Setiap seseorang menyayangi seseorang yang lain itu pasti berbeda ya. Kehadiran seseorang juga bisa jadi rezeki untuk orang lain gitu kan ya, atau bisa jadi yang namanya kesedihan untuk orang lain ya. Tapi bahkan melalui serangkaian peristiwa yang kadang kala ada yang enak, ada yang nggak enak pula gitu ya teman-teman ya. Alam semesta ini tetap memberikan yang terbaik ya. Diri dengan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia ya, dengan sederhananya kamu, dengan cerdasnya kamu yang dilihat dari dia ya. Nanti kita bakal lihat beneran kayak gitu apa enggak sih gitu kan ya, atau ternyata itu dia ngomong kayak begitu tuh hanya karena modus operandinya aja gitu kan ya, atau memang tulus seperti itu teman-teman ya. Kita bakal lihat ya, apakah kehadirannya dia dalam hidupnya kita atau kehadirannya kita dalam kehidupannya dia memberi manfaat yang seperti apa dan bagaimana. Buat kalian semua teman-teman Leo ya, kita bakalan baca general timeless reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh. Buat teman-teman yang terutama mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif dan juga timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, sama seperti biasanya di cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget yang namanya pilih kartunya atau tetap tidak memilih tapi mendengarkan 3-tiganya ya. Siapa tahu ya tiga-tiganya ini ceritanya kamu, atau bahkan ya tiga-tiganya ini bukan ceritanya kamu tapi ini bisa jadi pengalaman yang baru ya untuk didengarkan. Oke ya Leo ya, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play with a beautiful word for you. Buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, wajib banget teman-teman ya. Ayo subscribe Oracle Card Indonesia Sound Therapy, which is di sana dibagikan banget yang namanya audio sound therapy, brainwave, binaural, isokronik dan teman-temannya gitu kan ya. Dengerin berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian. Kalian butuh apa? Perbaikan secara finansial, secara relation, secara diri, secara macam-macam ya. Ada di sana semua. Kalian tinggal klik sesuai dengan pilihannya kalian dan dengarkan berulang-ulang as long as tidak berkendara ya. Oke, Leo teman-teman, di readingan yang pertama kali ini kalau kita lihat di sini, siapa sih orang ini? Apakah orang ini adalah orang lama atau orang baru? Orang lama yang jelas ya, dan naik turun banget gitu ya, on off banget sama kamu ya. Sometimes ketemu, sometimes enggak, sometimes begini, sometimes begitu. Tapi ini tipikal orang yang benar-benar disiplin ya, tapi entah kenapa terlibat secara on off sama kamu. Jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang jalan gitu kan ya, seperti itu. Oke, lalu orang yang secara emosional agak naik turun ya, secara nasional secara emosional ya, secara emosional naik turun dan kurang stabil, tapi disiplin kalau masalah pekerjaan ya teman-teman ya. Disiplin banget masalah pekerjaan, masalah waktu juga disiplin banget teman-teman ya. Tipikal orang yang perfeksionis dan controllingnya sangat tinggi sekali. Itu sebabnya mungkin karena itu emosional jadi naik turun ya. Karena kan kalau misalkan orang dengan pengendalian sesuatu hal mau dikendaliin aja terus-terusan, gak terjadi sesuai dengan maunya dia, pasti jengkel, pasti marah, pasti ini. Nah ini dia ya, penyakit banget itu ya. Kita lihat ya, punya cerita apa sama kamu, punya cerita apa sih sama kamu. Hubungan yang sulit ya, hubungan yang sulit ya. No wonder tadi juga ceritanya juga up and down ya, on off banget. Hubungan yang sulit karena mau bersama juga agak susah teman-teman ya. Secara lingkungan juga tidak mendukung, susah banget untuk bersama. Untuk bersama pun butuh kekuatan yang luar biasa gitu kan ya, daripada hubungan-hubungan yang sebelum-sebelumnya atau hubungan yang lain ya, seperti itu. Susah sih ya. Perasaannya sebenarnya sama kamu. Oke. Kalau misalkan dilihat di sini ya materi sih ya teman-teman ya. Kemungkinan besar lingkungan kamu nggak setuju karena melihat bahwa kemungkinan dia hanya memanfaatkan kamu aja gitu ya. Secara materi, karena memang kamunya jauh lebih kuat ya. Dan memang dia juga bergantung sih, tanpa disadari dia juga bergantung sama kamu secara materi gitu. Jadi orang-orang sekitarnya kamu, apalagi orang yang sayang sama kamu ya, keluarga dan sebagainya ya, pasti ngelihatnya sebagai sesuatu hal ya, aduh emang ada yang lain ya gitu loh. Udah jelas-jelas dan udah pasti-pasti banget gitu loh kalau misalkan dia tuh mau sama kamu karena begini ya. Jadi mereka tuh udah underestimate dulu kayak begitu gitu. Dan memang
memang kalau misalkan dilihat dari sini ya memang begitulah gitu ya. Ya kita lihat ya, kehadirannya kamu dalam hidupnya dia itu membawa manfaat yang positif apa enggak? Ya pasti positif gitu kan ya. Di semua hal naik gitu kan, termasuk dengan keuangan. Tapi memang harus sabar kalau sama kamu. Karena apa? Lingkungan kamu itu agak mengerikan ya. Kalau sama dia itu benar-benar kayak enggak kayak enggak menghormati, yang pokoknya ngelihatnya sebelah mata banget karena merasa bahwa udah tahu bahwa dia tuh hanya manfaatin kamu aja kayak gitu loh ya, sedangkan kamu tuh dinilai sama mereka tuh kayak polos-polos aja gitu, dibodohin mau gitu loh teman-teman ya. Mereka berpikirnya kayak begitu. Nah ya, untuk kamu sendiri ya, kehadirannya dia dalam hidupnya kamu itu positif gak sih? Sebenarnya tanpa disadari kamu tuh juga banyak loh belajar dari dia untuk lebih sabar ya. Karena memang orangnya itu ya walaupun emosionalnya naik turun, tapi dia ngajarin kamu tentang kesabaran ya. Kudu sabar banget ngadepin dia, ngadepin lingkungan juga gitu kan. Lama-lama frustasi sendiri kan di tengah-tengah kan ya. Seperti itu, ngajarin kamu buat sabar sih ya, kehadirannya dia di dunianya kamu. Kita lihat ya bagaimana sebaiknya. Yang menjalani satu hubungan itu bukan lingkungan gitu kan ya, walaupun juga nggak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang ya apa yang mungkin dilihat lingkungan yang nggak dilihat kita perlu dipertimbangkan. Nah, saran adalah yang menjalani kamu ya, kalau memang kamu tidak nyaman menjalani hal seperti ini ya, dengan artinya bukan dari ceritanya orang ya, artinya ceritanya orang mungkin dia adalah matre, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, bukan, tetapi karena memang kamu merasa bahwa oh ini udah nggak bener nih gitu, ya udah ya sudah lah gitu kan ya. Tetapi bukan karena ibaratnya kamu melepaskan, bukan karena orang bilang apa mengenai dia, tapi karena memang kamu melepaskannya ya, seperti itu. Jadi tidak terpengaruh sama lingkungan sih. Jadi jalani apa yang memang menurut kamu adalah hal yang nyaman buat kamu sendiri ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang pertama ya. Sekarang kita yang kedua kita lihat. Alright, ada freedom. Oke, ada freedom, kindness. Apakah ini adalah orang yang baru? Orang baru teman-teman ya, punya cerita apa sama kamu dan ciri-cirinya orang ini kayak gimana? Orangnya bebas banget, gak mau diatur, gak punya aturan juga ya, karena dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri teman-teman. Jadi dia nggak mau diatur sama orang ya, dan dia juga nggak mau ikut campur urusannya orang. Jadi ya udah, lu sendiri gue sendiri gitu loh ya, nggak yang namanya mau melibatkan diri di kehidupan orang lain pula ya, kayak begitu. Dan orang yang selalu bisa membantu sih, melakukan yang terbaik as long as memang orang itu butuh bantuan atau minta tolong, itu dia bakalan nolongin. Tapi kalau misalkan orang tersebut nggak minta tolong, nggak bilang, nggak apa ya, juga dia nggak gitu, karena menurut dia itu adalah hak individu ya, masing-masing orang tuh boleh yang namanya minta tolong, boleh enggak gitu kan, kecuali pada saat yang krusial atau yang kritis banget gitu ya. Itu pun juga kadang-kadang ya, ada orang yang udah kritis banget ditolong malah marah-marah gitu kan, ada teman-teman ya, banyak kasus kayak begitu. Nah, ini orang memang nggak suka ikut campur urusannya orang, apalagi kepo-kepo hidupnya orang yang nggak akan dia nggak akan ikut-ikutan kayak begitu. Nah, kita lihat ya untuk ceritanya sama kamu, punya cerita apa ini ya. Ceritanya kemungkinan besar adalah mempertimbangkan ya, bahwa dia mungkin punya pilihan lain iya, tapi dia mempertimbangkan kamu ya, karena memang ya dilihat ya, dia tuh orang gak gampang untuk terbuka sama orang lain ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah memilih itu berarti kamu ada di pilihannya dia, itu berarti dia tertarik gitu loh sama kamu ya, seperti itu. Dan tapi ada pilihan lain sih teman-teman ya. Wah, gimana dong?
Kehadirannya kamu di hidupnya dia ya membawa manfaat yang positif, iya, karena dia ingin berkomitmen di kehidupan dia yang benar-benar bebas banget, di kehidupan dia yang benar-benar gak ada remnya. Dia kepingin yang namanya ada rem nih, dan dia menemukan bahwa kamu adalah pribadi yang bisa melakukan hal itu sama dia. Itu sebabnya dia mau banget yang namanya komitmen sama kamu, dan buat dia ya kamu adalah manfaat yang positif ya di hidupnya dia. Nah, kita lihat ya sekarang kebalikannya teman-teman ya. Dengan dia kamu tuh jadi bener-bener merasa kuat, dikuatkan, dan kudu sabar ya. Kudu sabar karena memang begitu. Tapi bukan berarti dia nggak mau berubah ya teman-teman ya, bukan berarti dia nggak mau berubah. Kalau dia udah komitmen dia bakalan berubah pasti, tapi untuk menuju perubahan tersebut itu butuh waktu dan butuh kesabarannya kamu terutama seperti itu. Nah, sebaiknya apa yang mesti dilakukan ya? Ya kalau memang itu adalah satu impian bersama ya dijalani bersama. Tapi kalau misalkan pada saat ini ternyata kamu masih ingin ya mewujudkan cita-citanya kamu, masih kepingin yang namanya gak kepingin deh aku mikirin tentang hal ini, aku pinginnya kerja aja dulu gitu kan, masalah pekerjaan, masalah diri ya, ke kehidupan yang jauh lebih baik, ya udah gitu ya. Jadi ini sih tentang mimpi, tentang harapan, tentang apa yang kamu mau tuju sih teman-teman ya, seperti itu. Oke? Ini yang kedua ya, yang kedua. Kita akan menuju yang ketiga. Yang ketiga, orang lama atau orang baru ya? Orang baru ya. Orang baru, orangnya cukup percaya diri, orangnya ceria banget. Cuman orangnya moody ya teman-teman ya. Kadang-kadang bisa kalau seneng banget gitu kan, kalau pas nggak lagi seneng ya udahlah gitu. Ya tipikal orang yang seperti itu. Percaya diri banget orangnya ya, dan kalau pinter sih, bergaul juga gampang ya. Pinter artinya bukan pinter secara akademis ya, tapi pinter mengambil hati orang gitu loh ya. Pinter yang namanya bergaul sama orang, nyambung aja gitu ya. Tahu-tahu sebatas tidak harus tahu detail gitu, tapi setidaknya tahu untuk pergaulan ya. Ini tipikal orang yang seperti ini ya. Percaya diri sih orangnya teman-teman, percaya diri banget. Kita lihat ya, punya cerita apa sih sama kamu orang baru ini ya. Orang baru ini ya ingin melangkah bersama dengan kamu sebenarnya, cuman memang ada pertimbangan tertentu ya teman-teman ya. Tapi langkahnya ingin bersama dengan kamu, ingin mendekat sama kamu ya. Ibaratnya ini kayak PDKT-an gak sih ya, kayak gitu. Tapi masih belum dalam gitu loh ya, masih belum dalam perasaannya. Kita lihat ya kehadirannya kamu dalam kehidupannya dia itu membawa manfaat yang seperti apa. Oke. Menurut dia kamu adalah orang yang bisa give and receive itu equal ya, atau balance atau seimbang ya teman-teman ya. Menyeimbangkan dunianya dia ya, seperti itu. Menurut dia sih seperti itu. Jadi membawa manfaat yang positif, dan melihat dari ini tipikal orang yang walaupun dia seperti ini ya, easy going dan sebagainya, moody kan, tapi dia orang yang kayak gini. Kalau misalkan nyari pasangan itu yang, atau nyari rekan kerja atau nyari apa, itu yang seimbang. Jadi dia nggak mau yang dapat di bawahnya dia, atau dapat yang ya di atasnya dia sih syukur-syukur, tapi kalau di bawahnya dia nggak mau. Nah seperti itu, dan dia merasa bahwa kamu tuh seimbang sama dia. Nah seperti itu. Nah kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat sebaliknya kayak bagaimana. Sebaliknya sih kamu kehadirannya dia mungkin jawaban dari doa-doanya kamu, tapi jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman ya, karena bisa jadi hal ini ya, walaupun mungkin jawaban dari doa-doanya kamu, tapi disarankan untuk tidak terlalu terburu-buru untuk memutuskan sesuatu hal. Jadi jangan terjebak di senang sesaat singkat gitu, nantinya kamu sesali, itu jangan gitu ya. Pikirin baik-baik dulu, pertimbangkan baik-baik terlebih dahulu, dibawa dalam doa dulu juga ya teman-teman ya, karena alam semesta tuh biasanya sudah memberikan warning, wanti-wanti ataupun pertanda yang sangat jelas ya. Cuman kadang-kadang kita terikut di emosi dan perasaan sehingga tidak melihatnya dengan sangat jelas. Nah kayak gitu ya. Oke. Ini untuk yang ketiga teman-teman ya, dan semoga cerita 1, 2, dan 3 ini membawa sedikit pengetahuan ya, pemahaman ya buat kalian semua yang mendengarkan teman-teman ya, dan semoga kita tetap bisa lebih apa adanya ya, jadi diri kita sendiri aja ya di keadaan seperti apapun. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik, dan
jadi diri sendiri jauh lebih baik. Oke, ya kita jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda. Pastinya teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye.